Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang judul produk kami yang bisnis plan itu dengan judul Biskuit Cantella Asiantica sebagai olahan makanan guna meningkatkan imunitas tubuh di era kebiasaan baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 19323014 dari jurusan Teknik Sipil 2019. Kemudian dibantu dengan rekan-rekan saya. Mungkin bagi teman-teman bisa langsung memperkenalkan diri. Saya Fikri Asad dengan NIM 19323073 dari jurusan Teknik Sipil. No. Sorry, guys. Selanjutnya dari Kak Felina Putri. Perkenalkan, nama saya Felina Putri Nauzil, 1805982 dari manajemen. Selanjutnya Renaldi. Nama saya Renaldi, 18059141 dari manajemen. Selanjutnya Anwar Chani. Perkenalkan, nama saya Anwar Chani, NIM 19323026, jurusan S1 Teknik Sipil dari 2019. Selanjutnya dari Muhammad Iqbal Pranagung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pranagung dari Teknik Sipil 19323013. Selanjutnya dari yang terakhir Sachiom Mukhalid. Perkenalkan, saya Sachiom Mukhalid, NIM 19323101, jurusan Teknik Sipil S1. Sekian, terima kasih. Untuk lebih lanjutnya, di sini kami akan menyediakan PPT untuk memperjelas kami dalam presentasi portofolio bisnis kami. Udah nampak kan? Nah, sebelumnya di sini saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan aspek produk teknologi, dan inovasi. Terkait dengan produk kami yaitu Biskuit Cantella Asiantica, yaitu merupakan bisnis di bidang kuliner, yaitu sebuah biskuit yang kami inovasikan dengan bahan dasar tanaman herbal yang menyehatkan tubuh. Tanaman herbalnya sendiri itu Cantella Asiantica atau yang lebih kita kenal sebagai daun pergagan. Karena dalam kandungannya sendiri terdapat zat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Sehingga di masa pandemi ini kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi biskuit tersebut. Keterbaruan inovasi produk tersebut salah satu olahan makanan yang sebelumnya saya jelaskan tadi dari bahan dasar tanaman herbal. Selanjutnya spesifikasi teknis produk, yaitu spesifikasinya adalah produk yang bernama biskuit yang kami beri judul Biskuit Cantella Asiantica sebagai olahan makanan guna meningkatkan imunitas tubuh di era kebiasaan baru. Selanjutnya, apa sih manfaatnya? Tentunya manfaatnya tidak jauh berbeda. Yang pertama itu mengandung antioksidan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, mengandung senyawa kimia triterpen yang berguna dalam memperlancar sirkulasi peredaran darah dan mengandung terpenoid untuk meningkatkan kolagen. Nah, dampak sendiri ada beberapa, misalnya dari segi sosial, itu produk ini dapat memberikan edukasi khususnya pada anak-anak akan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Karena makanan tersebut baik sekali dikonsumsi, baik untuk anak-anak, dewasa, karena tidak memiliki efek samping, sehingga memberikan edukasi atau pembelajaran bagi anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, pada keunikan atau keunggulan produk, di mana keunggulan produk ini itu ada namanya, karena belum ada produk yang sejenis yang telah ada. Jadinya ini merupakan keunikan tersendiri. Selain itu ada nama CAS yang diambil dari kata ilmiah Cantella Asiantica.
Sedangkan BIS kepanjangan adalah biskuit. Jadi arti BISKA sendiri adalah biskuit Cantera Asiantica. Nah, selanjutnya aspek pengembangan produk atau produk development aspek akan dijelaskan oleh Anwar Chani dan Felina Putri Nofzil. Mungkin dapat menyesuaikan nanti pembagiannya ya. Mungkin bisa diawali oleh Anwar Chani terkait aspek pengembangan produk. Baik, terima kasih Ilham. Saya akan menjelaskan tentang aspek pengembangan produk ini, Ilham. Baik. Di mana pada tahap ini kami telah mempersiapkan segala keperluan baik alat maupun bahan yang diperlukan nantinya untuk melakukan produksi biskuit kami. Saya akan menjelaskan manfaat dari produk kami ini. Produk olahan dari Biskas ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengandung antioksidan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, mengandung senyawa kimia treatment yang berguna untuk memperlancar sirkulasi darah. Kemudian mengandung terpenoid untuk meningkatkan kolagen. Selanjutnya dari Felina Putri Nofzil, mungkin bisa dijelaskan tentang aspek pengembangan produk yang telah saya tampilkan di PPT. Kepada Felina Putri Nofzil, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek pengembangan produk. Yang pertama, status kesiapan produk, di mana pada tahap ini kami telah mempersiapkan beberapa bentar ya, Ham. Oke. Bisa lihat langsung aja di PPT-nya, Kak. Ketutup soalnya. Di mana pada tahap ini kami telah mempersiapkan segala keperluan, baik alat maupun bahan yang diperlukan nantinya untuk melakukan produksi biskuit kami. Yang kedua, jumlah dan kapasitas produksi. Pertama, rencana jumlah produksi. Yang pertama itu bahan baku. Dalam bahan baku terdapat margarin, kuning telur, gula halus, daun pegagon, tepung terigu, susu bubuk, vanili, baking powder, topping coklat, topping kacang mete. Alat dan teknologi yang kami gunakan yaitu baskom, mixer, cetakan kue, mangkuk, sendok, loyang, oven listrik, hand sealer, timbangan. Dalam proses produksi, yang pertama kami lakukan yaitu campurkan margarin, gula pasir, dan kuning telur. Kemudian tambahkan vanili. Selanjutnya masukin saripati, daun pegagon, atau Centella Scientifica yang sudah dikeringkan lalu mixer. Selanjutnya tambahkan tepung terigu dan mixer lagi. Setelah itu cetak dan beri topping. Kemudian masukkan ke dalam oven. Kapasitas produksi dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijabarkan di atas. Produksi Biskas dapat menghasilkan 125 dalam kemasan. Sejauh ini, olahan makanan dari Saripati Centella Asiantica kami tawarkan dalam 2 bentuk kemasan diantaranya. Yang pertama kemasan kotak, seperti dalam foto yang telah kami tampilkan. Yang kedua kemasan saset. Selanjutnya, roadmap dan pengembangan produk. Realisasikan bisnis usaha. Yang pertama, mencari dana, pencarian ide, penetapan ide usaha, melakukan bisnis sesuai dengan ide, melakukan perencanaan usaha, identifikasi SWOT, dan risiko usaha. Baik, terima kasih untuk Anwar Chani dan Evelina untuk penjelasan tentang aspek pengembangan produk.
Selanjutnya, aspek bisnis yang akan dijelaskan oleh Fikri Al-Asad dan Muhammad Iqbal Pranagung. Mungkin yang pertama pada Fikri Al-Asad, persilakan. Terima kasih kepada Ilham telah memberi kesempatan. Terus saya akan menjelaskan tentang aspek bisnis. Pertama, bisnis model kanvas. Unique value proposition. Makanan sehat dan alami. 2. Tanpa bahan pengawet. 3. Mampu meminimalisir gizi buruk. 4. Menunda penuaan dini. 5. Harga yang terjangkau. Unfair advantage. 1. Belum ada yang menjual atau memproduksi makanan yang terbuat dari daun kelor di Kota Padang. 2. SDM terdiri dari mahasiswa yang mengerti proses pembuatan makanan dan proses penanaman daunnya. 3. Punya banyak relasi dalam memasarkan produk. 4. SDM memiliki pengalaman dalam kewirausahaan. 5. Memiliki 4 topping, yaitu kacang tanah, choco chips, mente, dan meses. Customer segment, target utama kami adalah pangsa pasar kami adalah kalangan menengah ke atas dengan menjadikan CG versi packaging besar sebagai oleh-oleh dan CG packaging kecil kalangan menengah ke bawah seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar kampus. Channel 1. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Direct selling, expo kewirausahaan kampus. Selanjutnya, target dan potensi pasar. Mungkin bisa Target dan diringkas. potensi pasar dari produk kami terbagi menjadi beberapa segmen, di mana segmen utama kami adalah masyarakat kalangan menengah ke atas termasuk pemerintah, wisatawan, dan anak perantauan karena mengingat ciri khas orang Minang yang suka merantau, sehingga mampu dijadikan sebagai buah tangan dengan produk yang kami tawarkan dalam bentuk kemasan kotak. Karena packingnya yang dirasa cocok sebagai oleh-oleh. Untuk segmen konsumen yang kedua, kami menargetkan produk Whiskas dalam kemasan saset untuk kalangan menengah ke bawah dan untuk kalangan para pelajar serta mahasiswa. C. Identifikasi kompetitor. 1. Keuntungan produk yang kami tawarkan diantaranya pertama, sebagai oleh-oleh dari Kota Padang bagi para pewisata. 2. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat atas cemilan. 3. Semakin mudahnya sistem pemasaran karena adanya media sosial dan banyaknya toko-toko atau outlet yang bersedia menampung dan menjual makanan khas daerah. 4. Letak tempat usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Iqbal Pranagung. D. Model dan strategi pemasaran. Dalam bisnis Whiskas hadir bagi para remaja, pelajar dan dari anak-anak SD, remaja SMP, SMA, dan mahasiswa UNP sehingga mampu sebagai pengalihan makanan junk food ke cemilan Whiskas dan menurunkan tingkat stunting. Karena usaha ini menghadirkan sebuah produk cemilan sehat sehingga aman bagi setiap orang yang mengkonsumsinya dan memiliki manfaat serta khasiat dari daun pegangan tersebut sehingga memudahkan kami dalam memperluas segmen pasar. Selain itu, produk Whiskas ini akan dijual dengan harga yang terjangkau sehingga semua kalangan pun bisa menikmati tanpa mengeluarkan budget yang cukup besar. Next, Sam. 1. Analisa risiko bisnis. Strength. Yang pertama, cemilan sehat dengan memiliki berbagai khasiat dan manfaat serta adanya varian topping. 2. Mudah memperoleh bahan baku yaitu dengan menanamnya langsung sehingga memperkecil biaya produksi. 3. Dibutuhkan dan digemari oleh semua kalangan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan. Yang keempat, cukup berpengalaman dalam memulai dan menjalani usaha. Next. Kedua, weakness.
atau kelemahan. Membutuhkan upaya ekstra untuk memperkenalkan produk baru kepada masyarakat luas. Yang kedua, pembuatan tergolong mudah, maka mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, opportunities atau keuntungan. Memiliki nama unik dan familiar sehingga mudah diingat serta diterima di kalangan masyarakat. Yang kedua, sebagai oleh-oleh dari Kota Padang bagi para perwisata. Yang ketiga, tingginya tingkat konsumsi masyarakat atas cemilan. Yang keempat, semakin mudahnya sistem pemasaran karena adanya media sosial dan banyaknya toko-toko atau outlet yang bersedia menampung dan menjual makanan khas daerah. Yang kelima, letak tempat usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat, trace. Meskipun produk ini sedikit berbeda dengan produk lainnya, akan tetapi tidak sedikit pula pesaing yang menjual produk sejenis ini. Dan bisa saja pesaing membuat inovasi baru dengan produk yang sama. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Rifki Al-Asad sama Muhammad Iqbal Pranagung atas penjelasannya. Selanjutnya akan jelaskan tentang profil perusahaan dan rencana aksi dan output kegiatan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rauditya dan Iksan dan Renaldi. Mungkin bisa diawali dengan Muhammad Rauditya. Baik, terima kasih kepada Ilham. Mungkin sebelumnya tadi Ilham lupa, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauditya Iksan, NIM 18059109, jurusan manajemen. Saya akan melanjutkan yaitu profil perusahaan dan tim. Profil perusahaan, satu struktur organisasi yang ditampilkan di foto. Yang menjabat sebagai direktur utama yaitu Muhammad Ilham. Lalu di bawahnya ada manajer keuangan yaitu Felina dan Sacio. Dan juga ada 3 divisi, yaitu divisi pemasaran, divisi produksi, dan divisi pelayanan, yang dimana divisi pemasaran dijabat oleh Fikri Alsad, divisi produksi dijabat oleh Iqbal Rauditya, divisi pelayanan konsumen dijabat oleh Anwar Chani. Mungkin bisa dijelaskan, kemudian bisa dijelaskan oleh Renaldi terkait dengan rencana aksi dan output kegiatan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana aksi dan output kegiatan. Yang pertama ada rencana aksi. Kedepannya kami berharap mempunyai dana yang cukup sehingga dapat menjalankan bisnis yang telah kami rencanakan. Selain itu, kami juga cukup percaya dengan produk yang kami tawarkan sudah pasti diterima oleh seluruh kalangan karena unik dan bermanfaat. Terlebih lagi, dapat meningkatkan imunitas tubuh di era kebiasaan baru ini. Yang kedua, ada output kegiatan. Secara umum, output yang kami peroleh dari bisnis plan ini, terlebih di era pandemi seperti ini adalah dapat produktif memberikan suatu usaha inovatif di bidang kuliner, guna meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, kami juga berharap ke depan bisnis yang dijalani dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak, remaja, maupun orang dewasa. Sehingga output yang diterima tak hanya kami sebagai pelaksana usaha, tetapi juga konsumen selaku pemakai panggung. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rauditya dan Renaldi atas penjelasannya terkait dengan profil perusahaan dan rencana aksi dan output kegiatan. Mungkin yang terakhir akan dijelaskan terkait dengan rencana anggaran oleh Sacio Muhalid. Pada Sacio dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran. Yang pertama, rencana pembiayaan, yaitu ada bahan, alat, perjalanan, dan lain-lain. Untuk totalnya kami kena sekitar 2.180.500. Lanjut, Nam.
Untuk alat dan teknologi, berdasarkan gambaran yang tertera, ada 9 bahan, yaitu baskom, mixer, mangkok, sendok, cetakan kue, oven listrik, loyang, hand sealer, dan timbangan. Untuk total biaya alat sekitar 1.796.000. Lanjut, Ham. Untuk biaya perjalanan, pembelian bahan baku 2 kali sebesar 30.000. Biaya lain-lainnya percetakan logo, volume 125, sejumlah 62.500. Lanjut, Ham. Untuk modal bisnis yang dikembangkan sebesar 2.180.500. Kapital modal total startup fee 2.180.500. Dengan keterangan modal sudah termasuk bahan baku untuk bulan pertama dan peralatan penunjang. Untuk biaya ekspenditur, biaya investasi 2.180.500, pengeluaran bahan per bulan 292.000 ditambah 30.000 ditambah 62.500 sama dengan 384.500. Perkiraan depresiasi peralatan dan perlengkapan 10% per tahun. Lanjut, Ham. Analisis BEP terjadi bila TC sama dengan TR. Payback periode bila produksi per tahun, laba per tahun before tax sama dengan 7.012.550 atau per 22.987.450.000 sama dengan 0,30 tahun sama dengan 3,6 bulan. Unit produk BEP penjualan selama 3,6 bulan sama dengan 125 buah dikali 3,6 bulan, yaitu 450 buah. Lanjut, Ham. Ini dokumentasi pembeli. Berikutnya, Ham. Ya. Nah, terima kasih kepada Satyo Mait untuk tentang penjelasan dengan rencana anggaran dan dokumentasi para pembeli yang telah membeli produk kami, yaitu biskuit Cantel Asiantika sebagai olahan makanan guna meningkatkan imunitas tubuh di era kebiasaan baru. Harapannya dengan adanya produk ini, kami mengharapkan sekali, khususnya bagi pembeli di era kita ketahui bersama, sekarang kita masih berada di era pandemi COVID-19 yang sudah mengarah ke era kebiasaan baru, di era new normal, di mana sudah ada perenggangan untuk beraktivitas. Namun perlu kami tekankan untuk menjaga imunitas tubuh itu tidaklah hanya dengan berolahraga, tapi dengan asupan yang baik. Salah satunya dengan mengkonsumsi biskuit kami ini, karena biskuit kami ini diproduksi dengan bahan yang herbal, yaitu Cantella Asiantica, yaitu daun pegagan yang memiliki kandungan untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga sangat cocok sekali bagi pembeli untuk meningkatkan imunitas tubuhnya atau kekebalan tubuhnya. Mungkin sampai di sini terkait presentasi kami, yaitu produk kami yang sempat kami jalankan kurang lebih selama 1 bulan dengan 4 kali produksi, dengan judul biskuit Cantella Asiantica sebagai olahan makanan guna meningkatkan imunitas tubuh di era new normal. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf sekali jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan khususnya bagi Ibu Serliane sebagai dosen kewirausahaan kami. Mungkin sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.